Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 8 subtema 1 PB 4 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi informasi penting dari teks bacaan. Dan yang kedua, kalian mampu memahami bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, kalian lebih memahami tentang hak dan kewajiban sebagai pelajar dan diwujudkan dengan membuat pekerjaan janji untuk negeri. Yang keempat, kalian dapat mengetahui karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Dan yang terakhir, kalian menemukan informasi tertentu yang diinginkan. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Sore itu Alan sedang membaca berita tentang sebuah sekolah untuk anak jalanan. Nah, berita tersebut disajikan setelah halaman ini ya. Sebelumnya, dengan membaca judul sekolah anak jalanan, kalian yang pertama di dalam benak yang ada di kalian mungkin terdapat perkiraan atau masih kira-kira fakta-fakta yang akan didapatkan dari artikel apa saja nanti. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dengan membaca judul sekolah anak jalanan apa. Lalu pelajaran yang kira-kira yang akan kamu dapat dari membaca artikel itu nanti apa. Kalian bisa menemukan perkiraan-perkiraan tersebut hanya dengan membaca judulnya saja. Mungkin saja perkiraannya informasi tentang kehidupan anak jalanan dalam mendapatkan pendidikan. Kemudian perkiraan masih mengira-ngira. Fakta-fakta yang akan didapat dari artikel itu tentang mungkin kehidupan anak jalanan, kesulitan atau masalah yang dihadapi anak jalanan, atau mungkin juga tentang dunia pendidikan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kalian, yaitu salah satunya mungkin apa yang dimaksud dengan anak jalanan, masalah apa yang dihadapi anak jalanan, dan peran masyarakat serta pemerintah untuk mengatasi anak jalanan itu apa ya. Nah, di sini artikel yang Ibu maksud di sini dengan judul sekolah anak jalanan. Republika.co.id. Usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun. Namun, kulit mereka telah melegam terpanggang. Telapak kaki mereka mengeras dan terkelupas. Bermodalkan sandal jepit yang menipis, mereka melompat dari satu bus ke bus lain, dari satu angkot ke angkot berikut. Dengan menadahkan tangan seraya menyuguhkan wajah iba, mereka berharap mendapat sekeping 500 atau syukur-syukur selembar 2000. Mereka inilah yang sejak kecil telah berpredikat sebagai anak jalanan. Di usia dini, mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain? Jauh dari ingar-bingar jalan raya dan tersembunyi di kawasan Pelumpang, Rawabadak, Jakarta Utara, anak-anak jalanan itu ternyata bersekolah. Salah satu lembaga sosial yang peduli terhadap nasib anak jalanan dan anak kurang mampu adalah Yayasan Himata. Di yayasan ini 400 lebih anak jalanan mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Menurut Sarkono, ketua Yayasan Himata, yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada 2004, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Himata yang terletak di tengah lingkungan masyarakat kumuh disahkan. PKBM Himata hampir serupa dengan sekolah formal. Tak hanya dari seragam, jam belajar pun hampir sama dengan sekolah formal kebanyakan dan berlangsung selama 5 hari dalam seminggu. Karena PKBM Himata hampir sama dengan sekolah formal, mereka membutuhkan pengajar yang tetap, tidak hanya sukarelawan. Saat ini PKBM Himata memiliki sekitar 30 pengajar tetap dan dengan bayaran tak lebih dari 300.000, jauh dari kata sejahtera. Nah, anak-anak, dengan artikel ini kita dapat mengetahui bahwa
Fakta-fakta yang didapat tentang artikel tentang kondisi fisik anak jalanan, kehidupan anak jalanan, lalu tempat sekolah anak jalanan, dan organisasi yang peduli tentang anak jalanan, tentang dunia pendidikan anak jalanan, dan juga tentang pendidik atau guru sekolah yang mengajar anak-anak jalanan. Pelajaran yang dapat kita pelajari dari artikel tersebut, kita seharusnya selalu bersyukur karena kehidupan kita tidak sekeras dan sulit anak jalanan. Walau kehidupan keras dan sulit, anak-anak jalanan tetap peduli dengan pendidikan dengan tetap bersekolah dan bersemangat belajar. Dan itu harus kita tiru. Nah, anak-anak, dari cerita tentang pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM Himata, kita menjadi tahu bahwa ada orang yang rela bekerja keras agar setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan. Hampir setiap hari kamu dan teman-temanmu belajar untuk menuntut ilmu. Nah, tentunya kalian di sini memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pelajar, yaitu mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, datang tepat waktu ke sekolah, menjaga nama baik sekolah, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah, dan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Dengan mengetahui kewajibanmu sebagai pelajar ini, diharapkan kamu memiliki sebuah janji untuk negeri. Kenapa kamu berjanji? Karena kamu sebagai pelajar memiliki kewajiban yang harus kamu laksanakan secara bertanggung jawab supaya tidak mengganggu hak-hak orang lain untuk memperoleh pendidikan. Karena melaksanakan kewajiban itu memberikan banyak manfaat, dan melaksanakan kewajiban tersebut membuat lingkungan belajar menjadi lebih nyaman. Kesimpulan dari kewajiban sebagai pelajar ini, kamu bahwa setiap pelajar itu berkewajiban untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap nyaman, yaitu dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibanmu. Dan nilai-nilai yang diperoleh yaitu adalah nilai ke sosial, nilai kemanusiaan, dan nilai kesatuan dan persatuan. Selanjutnya kita akan belajar tentang negara-negara anggota ASEAN. Jika pada pembelajaran kemarin negara Singapura, kita belajar tentang negara Thailand. Nantinya kalian akan mengetahui peta pikiran Thailand, yaitu di sini bahwa di Thailand memiliki 4 wilayah geografis, kemudian beriklim tropis, kemudian pegunungan utara banyak ditumbuhi pohon jati, dan ada juga Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun menjadi sungai utama. Sedangkan 4 wilayah geografis ini kita peroleh dari informasi teks bacaan, yaitu yang pertama bahwa di Thailand 4 wilayah geografisnya itu dataran rendah yang berada di bagian tengah, kemudian daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat, kemudian pegunungan kapur berada di bagian timur, kemudian tanah genting kera yang memanjang sepanjang Thailand berada di bagian selatan. Nah, selain di Thailand, kalian juga belajar tentang negara Vietnam. Dari teks bacaan ini kita dapat memperoleh peta pikiran negara Vietnam, yaitu sebagai berikut, yaitu tentang luas wilayah Vietnam kurang lebih 331.210 km persegi. Kemudian terdiri atas bukit dan gunung berhutan lebat serta sedikit
dataran rendah. Sungai Mekong dan Sungai Sangka menjadi sungai utama. Di Vietnam memiliki Gunung Hoa Linh dan Gunung Chu-Yang Sin. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Dan kepala negaranya seorang presiden. Mata uangnya dong. Nah, itu anak-anak tentang negara-negara sahabat atau negara-negara ASEAN, khususnya Vietnam dan Thailand. Sekian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.